إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala sa'il adyan. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ila kafatil anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim al mumajjadi war rasuli sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ala mamarrid duhur wal ayyam. Amma ba'du faya ayyuhan nas faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bi ta'atillahi wa rasulihi fi kulli makan. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua.
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga sampai saat ini kita diberikan kesempatan, diberikan kemauan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah melaksanakan sholat Jumat. Dan ini merupakan kewajiban kita semua sebagai umat muslim, bahwa sholat Jumat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayatnya, dan kita mendapatkan syafaatul uzmanya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang senantiasa dapat memupuk diri kita untuk selalu mensyukuri terhadap semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kemerdekaan, di mana alhamdulillah, bagaimanapun juga kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Negara kita, negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia adalah negara merdeka. Dan ini merupakan kenikmatan Allah, merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Bahwa hari ini kita ada pada tanggal 12 Agustus. Kalau sebelumnya kita sudah memperingati tahun baru Muharram, tahun baru Islam, dengan berbagai fadilah, berbagai pembahasan yang tentunya kita sudah pahami semua, sudah kita dengarkan semua, sudah kita kaji semua. Kita juga diingatkan bahwa salah satu nikmat Allah yang sebentar lagi kita akan mendapatkan momennya adalah bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang merdeka. Bahwa kita bersyukur kita berada pada negara yang kita cintai dan kondisinya merdeka, aman, sentosa. Dan itu merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Tentunya dengan selalu mengisi kemerdekaan ini dengan kita sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik yang selalu memperjuangkan agar selalu negara kita tetap berada dalam keadaan yang baik. Dan kita sebagai umat muslim, tentunya salah satu tugas kita adalah mencintai bangsa kita sendiri, mencintai negara kita sendiri. Di mana Islam mengajarkan bahwasanya mencintai tanah air merupakan ajaran Islam. Bahkan di dalam banyak riwayat mengatakan bahwasanya mencintai tanah air merupakan bagian daripada iman. Tanah air kita adalah negara Indonesia. Berarti ketika kita mencintai negara Indonesia, berarti salah satu bagian dari keimanan kita. Berarti kita sudah termasuk melaksanakan salah satu perintah agama, yaitu kita sudah mencintai tanah air kita. Bahkan di dalam seorang ulama menyatakan dalam kitabnya Ad-Difa Anil Watan min ahammil wajibati likulli wahidin minna, bahwa dikatakan di situ bahwasanya umat muslim hendaknya senantiasa menciptakan perdamaian, menciptakan persatuan di dalam negerinya sendiri. Karena ini merupakan perintah Rasulullah ini merupakan contoh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana ketika Rasulullah berada di negara Madinah,
Rasulullah mempersatukan kaum muhajirin di saat itu, mempersatukan antara muhajirin dan ansar. Bahkan Rasulullah mengakomodasi orang-orang selain umat muslim, karena itu juga merupakan salah satu warga negara, tentunya yang memang umat yang memang hidup di dalam negara yang dicintai dan tidak membuat, dan memang hidup bersama. Itu merupakan satu contoh yang Rasulullah SAW perlihatkan kepada kita. Ini banyak-banyak di dalam riwayatnya. Jadi mencintai tanah air merupakan sunnah Rasulullah yang Rasulullah contohkan kepada kita, di mana kita di banyak riwayat Rasulullah mencontohkan betapa Rasulullah mencintai negaranya sendiri, betapa Rasulullah mencintai kota Madinah. Karena kota Madinah merupakan tanah kelahiran Rasulullah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan teladan yang perlu kita teladani, bahwa kita sebagai umat muslim juga hendaknya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mencintai negerinya sendiri. Jadi ketika kita mendengar ada orang seolah-olah ada nada yang berbau kebencian terhadap negerinya sendiri, itu barangkali perlu diberikan pencerahan bahwa ini ajaran Islam. Bahwasanya Rasulullah SAW banyak mencontohkan tentang hal ini. Di dalam kitab syarah kitab Riyadhus Shalihin, di situ dijelaskan bahwasanya hubbul watan minal iman. Walaupun ini merupakan banyak interpretasi yang barangkali berbeda-beda, tetapi banyak juga hadis-hadis yang mendukung ini, yang merupakan contoh Rasulullah. Hubbul watani minal iman, bahwasanya cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila juduratil madinati aw da'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Di sini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah pulang dari satu daerah, satu bepergian dekat ke kota Madinah, Rasulullah mempercepat jalannya. Kemudian ketika Rasulullah SAW berada di atas kendaraan pada zaman itu tentunya kendaraan yang hidup bergerak bernyawa, unta, kuda, ala dabbatin harrakaha, Rasulullah menggerakkannya, artinya bagaimana supaya kendaraan tersebut lebih memacunya. Karena bihubbiha, karena Rasulullah mencintai kota Madinah. Ini merupakan satu teladan bagi kita, yang memang ini juga ditafsirkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bahwasanya hadis ini, riwayat ini mengisyaratkan kepada kita hendaknya kita mencintai kota Madinah dan merindukannya. Dan ini juga merupakan salah satu ajaran bahwasanya kita hendaknya mencintai tanah air kita. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu ketika melihat kota Madinah sebagai tanah kelahirannya, Rasulullah itu sangat mencintai sekali, sangat mempercepat ketika di dalam kepulangan dari perjalanannya, mempercepat perjalanannya karena bihubbiha, karena kecintaannya kepada kota Madinah. Artinya ini menunjukkan bahwasanya hendaknya kita sebagai umat muslim mencintai tanah air kita. Tentunya dengan perjuangan yang bagaimana supaya tanah negeri kita senantiasa damai, senantiasa makmur, senantiasa tidak ada gangguan dan sebagainya. Bahkan di dalam
di dalam sebuah kitab yang tadi Ad-Difa' 'anil Watani min ahammi wal wajibati min likulli wahidin minna, dikatakan bahwasanya umat muslim pada hakikatnya adalah umat yang ya'lu wa la yu'la alaih, umat yang wibawa, umat yang merdeka, umat yang jaya. Jadi dalam kitab itu dikatakan seandainya ada satu bangsa yang mayoritas umat muslim kemudian kok kelihatannya tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya, berarti ada kesalahan di dalam mengelola urusan duniawinya, mengelola permasalahan dunianya. Karena di dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya orang muslim hendaknya orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki satu kemandirian, memiliki profesionalisme. Artinya ketika ada seorang muslim hidup di dalam satu daerah, maka dia bagaimana bisa mandiri, bagaimana bisa memperjuangkan, bagaimana bisa mengisi negara yang sentosa, yang damai, agar lebih damai, agar lebih makmur, agar lebih sentosa dan sebagainya. Tidak mengandalkan orang lain, berjuang sesuai dengan posisi masing-masing. Sebagai pendai, bagaimana dia menyampaikan dakwah-dakwahnya yang selalu menenangkan, selalu memperjuangkan, selalu bagaimana masyarakat semakin cinta dan mengisi, memperjuangkan negerinya agar tetap menjadi negeri yang sentosa, negeri yang makmur, negeri yang aman, negeri yang dan sebagainya, negeri yang baik. Karena itulah orang muslim. Jadi pada hakikatnya orang muslim adalah hendaknya dia senantiasa berbuat baik dimanapun berada, dimanapun tempat dia tinggal, dengan akhlak-akhlak yang baik. Kenapa hubbul watan? Kenapa kita harus cinta kepada tanah air? Karena tanah air merupakan satu hal yang primer untuk menjalankan ajaran agama kita. Karena tanpa tanah air barangkali orang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air tidak bisa menjalankan syariat ajaran Islam dengan sempurna. Tanpa memiliki tanah air yang merdeka, orang Islam akan terhina. Dan ini memang kita bersyukur. Kita ya alhamdulillah. Kalau kita melihat negara-negara yang memang belum merdeka, kita doakan mudah-mudahan cepat memperoleh kemerdekaannya. Di samping itu juga kita merasakan betapa nikmatnya kita. Maka kita syukuri ini. Kenapa kita cinta tanah air? Karena Rasulullah SAW, karena di dalam satu asar Umar bin Khattab menyatakan bahwasanya laula hubbul watani la kharuba baladus su'i fa bihubbil autani umiratil buldanu. Seandainya tidak ada rasa sikap cinta kepada tanah air, maka negeri-negeri yang memang sudah mau rapuh, negeri-negeri yang sudah mau runtuh akan semakin runtuh. Tetapi karena adanya rasa cinta tanah air, maka negeri-negeri yang tadinya tidak merdeka, tidak berjaya, akan semakin umiratil buldan, akan semakin berjaya. Maka dari itu kita sebagai bangsa, kita sebagai umat muslim khususnya, bahwa cinta kepada tanah air merupakan ajaran Islam, merupakan ajaran Islam. Maka bagaimana kita memperjuangkan tanah air ini agar tetap ada pada kondisinya yang baldadun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang senantiasa kita harapkan, itulah yang senantiasa kita cita-citakan. Karena dengan adanya negeri yang sentosa, kita bisa melaksanakan ajaran agama dengan enak. Ketika kita membahas ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5, itu bisa terlaksana dengan baik, dengan sempurna,
kalau berada pada kondisi yang baik. Kondisi yang baik ini maka kita perjuangkan bagaimana tetap baik. Bagaimana kita syukuri, kita isi dengan sesuatu yang bisa semakin meningkat. Dan tentunya kita doakan negeri-negeri, apalagi negeri yang di penduduknya umat muslim, mayoritas muslim, kita doakan mudah-mudahan agar senantiasa mendapatkan kemerdekaannya segera. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya alimis sirri wal khafiyat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faxsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.